Selamat pagi semuanya, bertemu lagi bersama saya Estefani Kristina di acara Morning Sharing. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan mengulik lebih dalam lagi tentang pariwisata yang ada di Kabupaten Lumajang. Dan narasumber kita sudah ada dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Ibu Tommy. Baik teman-teman, saat ini kita sudah ada kedatangan narasumber kita yang akan kita ajak berbincang-bincang lebih dalam tentang pariwisata di Kabupaten Lumajang. Ya, sudah ada Ibu Tommy. Halo Ibu Tommy. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, baik ya. Ya, saya juga berharap baik-baik saja ya, teman-teman. Baik. Bisa kita langsung mulai saja ya, Bu. Destinasi pariwisata di Indonesia ini bisa terbilang cukup banyak ya, Bu ya. Tapi sayangnya mungkin masih banyak yang nggak tahu ya tentang pariwisata Lumajang gitu. Kira-kira ada destinasi pariwisata apa saja sih di Lumajang ini? Dan pariwisata Lumajang ini lebih kemana arahnya? Ke milenial kah? Atau liburan keluarga? Atau destinasi berupa resort? Atau apa nih, Bu? Iya, langsung ya. Ya. Jadi untuk destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Lumajang ini banyak karena kekayaan wisata tempat wisata yang di Lumajang ini melebihi dari kabupaten-kabupaten sebelah. Contohnya Malang yang sekarang lagi booming ataupun Banyuwangi. Tuh. Jadi kalau dilihat dari alamnya, itu Lumajang itu sangat mendukung. Karena semua destinasi wisata yang ada di sini itu kebanyakan dan seluruhnya itu dari alam. Jadi itu juga bisa dikatakan sebuah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kita warga Lumajang. Bahwasanya dalam pengembangan pariwisata kita tidak perlu adanya wisata buatan, harus merogoh gocek yang lebih dalam untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Lumajang ini. Jadi pariwisata itu terbagi atas 3. Jadi wisata edukasi, wisata buatan, wisata alam, sama wisata religi. Nah, dan ketiga-tiganya ini, Kabupaten Lumajang sudah memiliki semuanya. Wisata alam, kita semua ada. Dari ujung utara, Kecamatan Ranwiyoso, sampai di ujung selatan, Kecamatan Tempur Sari, dari ujung timur, Kecamatan Jatiroto, sampai ujung barat, Kecamatan Bucalit dan Senduro. Itu semuanya wisata alam. Destinasi yang kita sajikan semuanya alam. Mulai air terjun, mulai gunung, mulai danau, bahkan sumber-sumber mata air itu juga bisa dijadikan destinasi wisata. Gitu. Tinggal kita memang untuk perkembangannya itu agak lambat dari kabupaten lain. Itu juga terkendala dengan SDM dan tipikal masyarakat kita itu masih tergolong apa ya, masih mempertahankan adat istiadat seperti itu. Itu yang kalau kita lihat dari wisata alam. Wisata religi itu juga di sini sangat besar. Karena bisa dibilang Kabupaten Lumajang ini kiblatnya saudara-saudara kita yang ada di Bali, itu Kabupaten Lumajang, terutama Kecamatan Sunduro, itu diyakini bahwa tempat sembayangan atau air suci yang mereka yakini itu sakral bagi mereka, itu ada di Kabupaten Lumajang. Jadi banyak aliran sungai yang mereka yakini itu sebagai perwujudan dari dewa-dewanya mereka, itu dari Gunung Semeru sana, itu jadi bisa untuk ritual-ritual seperti itu. Candi-candi itu kita banyak. Cuman memang untuk kondisi sudah memang agak kurang terawat. Tapi sudah 5 tahun ke belakang ini kita sudah mulai mengidentifikasi kayak peninggalan-peninggalan ataupun napak tilas dari perjuangan-perjuangan pendahulu kita itu sudah bisa dikumpulkan dan disajikan di Museum Kabupaten Lumajang. Terus yang ketiga, wisata edukasi. Wisata edukasi itu juga melekat pada wisata alamnya, di mana wisata alam itu juga bagus untuk pembelajaran para siswa, juga para anak-anak sekolah yang mulai tingkat 0, tingkat TK, bahkan playgroup itu sudah bisa. Tidak perlu lagi kita membangun banyak sarana, namun kita bisa memanfaatkan alam yang ada. Contohnya di
Siti Sundari, itu yang masih baru saat ini, itu di sana ada wisata edukasi. Ada semacam flying fox untuk kekuatan olahraganya anak-anak, bisa di Bumi Gelagah Arum itu untuk menggali para siswa-siswa yang kedepannya itu sebagai lokasi pramuka. Nah, di situ banyak edukasinya. Jadi dan sekarang itu juga banyak paket-paket wisata yang sedang kita rintis seperti itu. Jadi kalau untuk masalah destinasi wisata, Lumajang ini surganya banyak sekali ya Bu. Iya, jadi Lumajang ini surganya memang pariwisata seperti itu mungkin yang bisa dijelaskan kalau terkait dengan apa itu jenis-jenis destinasi yang ada atau pariwisata yang ada di Kabupaten Lumajang. Iya Bu, terima kasih. Ternyata banyak banget ya Bu ya pariwisata yang di Indonesia, di Lumajang khususnya. Iya, ada yang betul. untuk kalangan dari anak-anak, dari yang untuk wisata religi, wisata alam dan buatannya. Kan kenyataan saat ini dunia itu kan sedang mengalami pandemi yang tidak bisa dihindari. Dan tidak terasa juga sudah lebih dari 1 tahun Indonesia hidup berdampingan dengan pandemi. Dan dari pandemi ini juga banyak sekali dampak yang dirasakan berbagai sektor gitu ya Bu ya. Kalau dari sektor pariwisata sendiri khususnya yang ada di Lumajang ini, dampak yang terjadi dan juga kondisinya selama pandemi itu bagaimana Bu? Dampaknya itu sangat besar. Jadi pelaku-pelaku usaha, pelaku-pelaku ekonomi, pengelola tempat wisata itu banyak yang mengeluh memang. Jadi karena kita juga tidak bisa mengabaikan protokol kesehatan, kita tidak bisa mengabaikan bahwa COVID ini tidak ada atau COVID ini terlalu berbahaya. Itu 1 tahun kemarin 2020 itu dampaknya sangat apa itu ya dibilang merugikan sih ya enggak sih karena ini juga mungkin peringatan Tuhan untuk kita juga. Jadi sudah berapa tahun kita diberi kelebihan, diberi apa itu kemudahan, diberi rezeki, diberi kesehatan. Nah saat ini saatnya kita itu untuk apa itu introspeksi diri. Nah kalau dilihat dari kunjungan itu menurun drastis karena memang juga ada aturan, ada dari pemerintah itu ada pembatasan kunjungan. Yang dulu awalnya batasan kunjungnya itu 50% dari jumlah kunjungan biasa. Seumpama kunjungan biasanya satu lokasi ini 1.000 orang. Nah, pengelola harus bisa menerapkan sistem protokol kesehatan dengan beberapa ketentuan yang harus dijalankan. Seperti di tempat-tempat wisata wajib untuk saat ini menyediakan alat cuci tangan, masker, dan termogan. Seperti itu. Dan untuk pelaku-pelaku ekonomi atau jasa usaha yang ada seperti homestay, rumah makan, kafe, itu juga terdampak. Jadi pemasukan untuk mereka dengan berkurangnya kunjungan, dengan dibatasinya para pengunjung, itu otomatis berkurang juga untuk pemasukannya mereka. Jadi perputaran roda ekonomi saat ini itu belum stabil, bisa dibilang masih minus gitu. Jadi untuk pemasukan untuk PAD atau untuk para pelaku wisata itu bisa dibilang merugi ya rugi gitu. Jadi mereka bingung. Jadi kalau di Bali, kalau di Lumajang tidak terlalu terdampak sih. Ya terdampak tapi tidak separah di Bali. Tidak separah di Bali karena di Bali itu semua mulai masyarakatnya kita akui memang kreatif. Mereka itu sudah apa itu untuk mata pencaharian ya udah dari pariwisata seperti itu, dari usahanya, dari apa itu transportasi segala macam itu sudah mindsetnya itu sudah pariwisata. Begitu sekarang pariwisata ini ada kendala seperti ini, di sana kalang kabut karena bingung. Kami harus berbuat apa? Kami bagaimana? Tidak ada kunjungan. Sedangkan kita masih butuh adanya perawatan. Kita butuh untuk hidup seperti itu. Namun tidak ada pemasukan. Nah, di situ dampaknya lebih besar. Tapi kalau di Lumajang, kebanyakan ada 2 alternatif. Jadi pengelola dan pelaku usaha itu tidak melulu ada di pariwisata tersebut. Jadi pariwisata itu tidak sebagai pekerjaan pokok seperti itu. Dengan adanya pandemi seperti ini, mereka akhirnya kembali ke ladang, kembali pada aktivitas-aktivitas yang bisa mereka kreasikan. Gitu. Nah, jadi kita dari dinas juga tidak berpangku tangan. Kita tetap memberikan pembinaan, kita tetap memberikan apa itu solusi, seperti kita berikan apa itu keterampilan, di mana meskipun di masa pandemi usaha pariwisata bisa tetap jalan.
tetap jalan dengan protokol kesehatan. Caranya bagaimana? Kita gunakan IT yang ada. Kita main di apa itu, kalau memang sekarang ini semuanya harus pakai HP, kita main di HP seperti itu. Jadi souvenir, mulai makanan, kuliner yang khas Lumajang, yang sekiranya kemarin itu bisa dinikmati langsung, saat ini kita bisa online, kita bisa apa itu tetap bisa menikmati, tapi dengan sistem yang berbeda. Tapi tentu untuk pemasukannya tidak sebanyak yang kemarin, pasti ada penurunan seperti itu. Alhamdulillah untuk tahun ini mulai bangkit lagi, gitu. Jadi untuk Lumajang ini kita gaungkan, kita bersahabat dengan COVID. Jadi kita tidak lagi takut akan COVID. Kita menjaga, karena 1 tahun kemarin sudah cukup kita belajar. Kita belajar bagaimana cara pola hidup sehat, bagaimana cara kita apa itu melayani tamu, bagaimana cara kita itu membatasi keinginan-keinginan kita. Tapi tetap ada pembatasan dalam kunjungannya, seperti itu. Ya, ternyata dampaknya besar juga ya, Bu ya. Tapi bagus banget sih ini Lumajang kayak membuat suatu gerakan untuk bisa bebas dari masa pandemi gitu, kayak nggak bergantung dengan hal-hal yang itu aja, kayak tadi contohnya media sosial untuk penyebaran kayak makanan kayak gitu-gitu. Nah, ini kita udah ada di penghujung pertanyaan nih, Bu. Saya ingin bertanya nih, Bu, harapan dan juga rencana untuk pariwisata Lumajang ke depannya itu seperti apa? Ya, harapannya kita bisa kembali normal lagi. Kita bisa apa itu lebih mengembangkan, karena 2 tahun ini meskipun pariwisata di Kabupaten Lumajang ini kita anggap stuck, tapi pemerintah tidak berhenti dalam berkembang seperti itu. Contohnya untuk 2 tahun ini Lumajang menjadi salah satu kabupaten prioritas se-Indonesia dalam pengembangan wilayah BTS Bromo Tengger Semeru. Jadi pengembangan BTS ini ada 4, Pasuruan, Malang, Probolinggo dengan Lumajang. Nah, yang menang untuk menjadi pengembangan pariwisata nasional itu Lumajang, karena Lumajang dinilai oleh pusat perkembangan wilayah BTS-nya ini kurang cepat seperti itu, jadi kalah dengan kabupaten lain. Jadi keuntungannya bagi kita sekarang kita menjadi kabupaten prioritas. Dan lagi untuk menunjang perkembangan pariwisata ini, usulan Bapak Bupati dalam membangun jalan tol yang itu nantinya gate masuknya itu di Senduro, keluar sudah disetujui. Jadi kedepannya kami yakin Kabupaten Lumajang bisa mengalahkan kabupaten-kabupaten lainnya dengan apa itu keunggulan-keunggulan yang sudah diakui oleh mancanegara, diakui oleh Indonesia, diakui oleh para petinggi-petinggi yang ada di pusat. Seperti itu. Jadi kita yakin, kita tetap bergerak, kita tetap memberikan support kepada pelaku usaha, kita tetap mengembangkan pariwisata yang ada, dan kedepannya bisa kembali normal dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Seperti itu. Ya, kita semua pastinya berharap pandemi ini segera berakhir ya, Bu ya, agar semuanya kembali normal. Dan juga tadi berharap kalau misalkan Lumajang bisa lebih maju lagi, lebih baik lagi. Ya. Baik, Bu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami tentang bagaimana sih kondisi pariwisata di Kabupaten Lumajang pada masa pandemi ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya, Bu. Terima kasih, Bu Tommy. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sudah, Bu. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu Tommy, mulai dari destinasi apa saja yang ada di Lumajang, dampak dari COVID, dan juga strategi yang sudah dilakukan untuk tidak hanya berfokus pada pandemi yang sedang terjadi saat ini, dan juga harapannya untuk pariwisata Lumajang untuk bisa lebih maju dan lebih dikenal lagi. Baik, segitu dulu episode Morning Sharing hari ini. Saya Estefani Kristina, pamit undur diri, terima kasih dan selamat pagi.